TFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Para jemaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Ada sebuah doa atau perkataan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Dan kalau kita baca ayat yang lain, ternyata di antara ciri-ciri ahli sorga, ciri-ciri ahli sorga yang dapat kita lihat di bumi adalah cirinya orang yang banyak istighfar. Bahkan istighfarnya itu dia menggunakan waktu-waktu istimewa, yaitu di waktu sahur. Maka saat sahur itu jangan sibuk dengan makan saja. Mohon maaf nih, kadang-kadang kita menghabiskan sahur hanya buat makan. Padahal di waktu sahur itu ahli surga, orang yang memburu surga, mereka menggunakan waktu sahur bukan hanya untuk makan, tapi wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kebiasaan ahli surga, dia suka beristighfar, dan beristighfarnya kadang menggunakan waktu yang istimewa, yaitu waktu sahur. Karena di waktu sahur itulah Allah turun dari langit menuju langit dunia dan berfirman, siapa yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang memohon, aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti kukabulkan. Nah, jemaah semuliakan, di balik perintah Allah kita disuruh istighfar, pasti di situ ada faidahnya buat kita. Maka istighfar ini sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat istimewa. Ya, pernah seorang ulama yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau ditanya oleh 3 orang penanya. Datanglah pertama, ya Syekh, di kampung kami sudah kekeringan, paceklik, hujan udah lama gak turun, ladang-ladang kering, hewan-hewan kehausan. Tolong berdoa kepada Allah agar segera turun hujan. Apa jawaban dari ulama ini? Dibilang, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan turunkan hujan. Pulanglah orang ini. Datang lagi orang kedua. Wahai imam, kami tahu kau adalah orang yang dekat dengan Allah. Kami ini sedang mengalami kesulitan mencari nafkah. Usaha kami bangkrut. Mohonlah kepada Allah agar Allah berikan solusi dari masalah ini. Apa jawaban dia? Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pulanglah orang ini. Datanglah orang yang ketiga.
pasangan suami istri, wahai syekh, wahai imam, kami udah menikah puluhan tahun, kami belum juga punya anak. Dia nyalain itu pengantin, dia nyalain pasangan suami istri, bikinnya salah, itu nggak begitu. Mungkin salah posisi, nggak begitu. Mungkin kurang pinter, dia nggak bilang. Jawaban imam apa? Perbanyaklah istighfar. Muridnya nih imam heran dengan jawaban imam ini. Kenapa? 3 orang dengan pertanyaan yang berbeda, jawabannya sama. Solusinya cuma suruh baca istighfar. Maka dia bertanya, wahai imam, kenapa Anda jawabannya kok sama padahal masalahnya beda? Yang satu kekeringan, yang satu bangkrut usahanya, habis hartanya, yang satu gak punya keturunan. Kenapa jawabannya sama? Suruh banyak istighfar. Dijawab, bukankah Allah berfirman di Quran surat Nuh ayat yang ke-11, ya, Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Istighfarlah engkau, perbanyaklah istighfar pada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka dengan istighfar itu Allah akan turunkan hujan yang lebat kepadamu. Itu jawaban saya pertama. Kenapa suruh istighfar? Karena istighfar itu kalau tulus, kalau benar istighfarnya, maka Allah akan turun hujan. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan istighfar itu yumdidkum, Allah akan memperbanyak harta kalian, Allah akan lapangkan rezeki kalian, Allah akan buka pintu-pintu rezeki buat kalian. Yumdidkum bi amwal wa banin, dan Allah akan perbanyak anak-anak kalian. Itu jawaban. Di jawaban aku sesuai dengan apa yang Allah firmankan di Quran. Istighfar itu dahsyat bila mana istighfarnya itu benar, bukan cuma di lisan, tapi sampai ke hati. Saat istighfar kita menyadari bahwa kita ini kotor, banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, zolim, lalai, sering lupa sama Allah. Kalau kita istighfar sambil ingat sama dosa-dosa kita yang masa lalu, kalau kita istighfar sambil ingat dengan berbagai macam kezoliman, maksiat yang pernah kita lakukan, bisa nangis Pak istighfar kita. Sayangnya banyak orang istighfar cuma qomat kamit, hanya lisannya beristighfar, nggak sampai masuk ke hati, sehingga istighfar itu tidak ngepek, nggak naik ke langit itu istighfar. Tapi kalau istighfar itu dibaca dengan tulus, ikhlas, dan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesadaran bahwa dia banyak dosa, dia tangisi dosanya itu, maka istighfar itu naik ke langit, ya. Dan tinggal tunggu saatnya Allah berikan kita solusi dari masalah yang sedang menghimpit hidup kita. Itulah betapa dahsyatnya istighfar itu, ya sekalian. Ini dari Al-Quran, ya. Ada dari hadis Nabi bahwa istighfar itu, ya, kalau kita baca, kita lagi sedih, hilang kesedihan kita. Lagi galau, lagi stres, dihilangkan kegalauannya, stresnya hilang. Ya, lagi punya problem yang berat, Allah carikan solusi
dari problemnya itu. Dan nanti Allah kasih dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ini sumbernya dari hadis Nabi sahih riwayat Abu Dawud. Man lazimal istighfar, barang siapa yang sudah biasa melazimkan istighfar. Dan lazim itu berarti kalau orang sudah melazimkan istighfar, ya, berarti istighfar itu sudah menjadi salah satu habit dia, kebiasaan dia. Yang lain istighfar mungkin hanya puluhan, dia bisa ratusan. Barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, maka ja'alallah min kulli hammin faraja, maka Allah akan hilangkan kesedihannya. Wa min kulli dhikin mahraja, dan Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Dan yang terakhir, warghahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi kalau kita istighfar itu sudah menjadi kebiasaan kita, tiap sholat istighfar, sebelum tidur istighfar, naik motor istighfar, setir mobil istighfar, banyak istighfar. Istighfar itu nggak harus duduk saat kita di masjid, karena kita nggak tahu istighfar kita mana tuh yang naik ke langit, kita nggak tahu. Baca aja, mau lagi jalan, mau di rumah, mau di masjid, ya, dimanapun, selama itu tempatnya bersih, bukan tempat kotor, perbanyak istighfar. Dan siapa tahu dari sekian ratus istighfar yang kita baca, ada yang naik ke langit istighfar itu, dan tinggal menunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti Allah hilangkan kesedihan kita. Bisa jadi saat kita lagi ada problematika yang berat, Allah kasih solusi. Dan bisa jadi istighfar itu mendatangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Tapi ingat jemaah sekalian, Bapak Ibu, rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya perhiasan, emas perak, bukan hanya makanan, minuman. Dalam ilmu tasawuf, rezeki yang tertinggi itu bukan harta, tapi kesehatan. Kesehatan itu adalah rezeki yang tertinggi. Harta itu rezeki terendah dalam ilmu tasawuf, ya. Karena coba saya bertanya, milih mana nih? Kita punya rumah mewah di kota wisata, harga 5 miliar, mobil Rubicon 1, BMW CX-5 1, tabungan miliaran, tapi truk mulutnya menyong kayak kursi roda, atau tinggal di Villa Nusa Indah yang banjir, tapi bapak sehat, anak sehat, istri sehat, milih mana? Tak wisata apa di sini? Hah? Kalau saya milih di kota wisata, duit banyak, badan sehat. Masya Allah, ya. Nih mudah-mudahan ya, saya doain nih, yang ada di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Yang Allah berkahi hidupnya, dipanjangin umurnya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Maka amalkan nih istighfar, amalkan ini istighfar, perbanyak istighfar. Utamanya nanti pas sahur, ya, sambil menunggu waktu subuh, jangan nonton TV. Kadang-kadang televisi itu pas sahur acaranya bagus-bagus, betul Bu? Betul. Akhirnya kita bukannya istighfar malah nonton TV. Padahal
dianjurkannya oleh Nabi, oleh Allah, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar. Itu sifat-sifat ahli surga yang nampak di dunia. Mereka adalah orang-orang yang suka istighfar di waktu sahur. Nah, mudah-mudahan ini menjadi faedah buat kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk selalu beristighfar, bertobat kepadanya. Amin. Karena Rasulullah yang gak punya dosa, dia sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, aku ini beristighfar, wa atubu ilaih, aku tobat kepada Allah, kulla yaum, tiap hari, sab'ina marrah, 70 kali. Itu Nabi, bayangin, gak punya dosa, istighfarnya, tobatnya 70 kali. Lah kita, mata dosa, mulut dosa, hati dosa, dengki sama orang, nifak, ria, sombong, istighfarnya minimalis. Hanya ngandelin habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Ya, 5 kali sholat, cuma 14 kali istighfarnya. Masya Allah, minimalis banget gitu ya. Padahal dosanya maksimalis gitu. Nah, mudah-mudahan ya, ini Ramadan menjadi bulan yang akan membersihkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.